Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Valino Harpa dari 1 ITB Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang proyek akhir praktikum konsep pemrograman saya. Oke, di sini pengenalan programnya dulu. Saya membuat sebuah program kasir, namun saya tambahkan fitur-fitur yang membuatnya seperti menjadi game. Nah, kenapa saya memilih itu ya? Saya jawabnya kenapa tidak ya, agar berbeda saja dengan yang lain. Oke, ini fitur-fiturnya. Pertama ya, ini ada program kasir yang unik untuk dicoba. Ada keunikan di program kasir ini yang mungkin tidak ada di program kasir yang lainnya. Lalu di sini ada 4 warna tema yang berbeda-beda, jadi kita bisa unlock. Namun sayangnya warnanya ini sangat bergantung kepada compiler, terminal, IDE atau OS yang digunakan. Juga ada 4 ending yang cukup keren ya, karena ini program masih sederhana. Jadi kalau ada endingnya itu sudah sangat keren sekali menurut saya. Dan juga ada 4 achievement yang menantang, tapi ya ada petunjuknya nanti. Konsep-konsep yang saya gunakan di sini struct, function, loop, decision, pointer, string, dan yang lain-lainnya. Dan juga sebagai bonus saya pisah filenya menjadi file .c dan .h. Oke, untuk masuk analisisnya program ini. Di sini ada 6 file, 3 file C, 3 file H, kasir, matriks, dan menu. Nanti gunanya file .h ini untuk mengisi semua deklarasi-deklarasi yang harusnya ada di atas file .c. Ini kan tidak ada. Saya taruh di menu .h ini karena ya memang gunanya .h ini untuk merapikan filenya saja. Dan di .h ini juga bisa digunakan untuk mengaitkan antar file. Contohnya di sini kan ada fungsi clear screen yang ada di menu .c. Clear screen ini di menu .c. Dan jika saya masukkan di clear screen-nya, saya masukkan di matrix.c yang berbeda file, masih bisa digunakan fungsinya. Kenapa? Karena sudah saya kaitkan menggunakan include menu.h. Jadi dia mengakses function clear screen dari menu.h ini langsung masuk ke matrix.c, bisa digunakan begitu. Oke, lanjut. Di sini ada 3 versi. Saya sediakan 3 versi, yang 2 versi untuk Windows, 1 versi Linux. Untuk Windows ada versi clear buffer yang versi lama, clear buffer inputan pakai fflux stdin, dan yang baru itu pakai while get char sama dengan \n. Ini sebenarnya juga bisa digunakan untuk biar pengguna memencet enter dulu sebelum melanjutkan, tapi ini juga bisa digunakan untuk mengclear buffer input. Dan untuk Linux juga sama, untuk Linux kayaknya dia hanya bisa menggunakan clear buffer yang baru ini pakai yang while get char ini. Untuk yang fflux ini dia tidak bisa, sudah saya coba. Dan untuk yang clear screen, kalau Windows dia pakai CLS, kalau Linux dia pakai clear, dan ini tidak bisa digabungkan, jadi saya bedakan. Oke, lanjut. Di sini ini salah satu contoh function achievement. Di sini bisa dilihat kalau saya menggunakan loop untuk mengeprint, dan ada pengecekan di sini jika achievementnya belum didapatkan, karena pertama-tama diinisialisasi dengan n, berarti kan belum dapat semua. Jika sudah didapatkan, maka akan keluar tulisan Anda sudah mendapatkan achievement ini, dan ini akan ditulis di ending hints. Ini kan petunjuk endingnya. Dia akan digantikan dengan Anda sudah mendapatkan achievement ini, lalu di print, namun tidak akan keluar tulisan hint. Jadi jika achievementnya n, maka akan keluar hintnya sesuai dengan ini, dan juga y, maka hintnya ini akan digantikan dengan tulisan Anda sudah mendapatkan ini, lalu hintnya ini akan hilang. Jadi langsung Anda sudah mendapatkan achievement ini. Oke, lanjut. Di sini juga ada pengecekan tema. Ini maksudnya tuh pengecekan apakah sudah terbuka temanya. Jika achievement pertama didapatkan, otomatis tema pertama juga didapatkan relatif dengan temanya dengan endingnya, dengan achievement juga relatif semuanya. Jadi ini contohnya untuk yang pertama, nanti akan IC buat ini. Nanti saya menggunakan sistem, saya ambil referensi dari website ini, dari Quora. Jadi dia akan berubah, nanti backgroundnya biru, lalu teksnya putih. Lalu untuk yang 0A ini nanti harusnya backgroundnya hitam, teksnya hijau, dan seterusnya. Jadi sesuai, ini 0 ini berarti ending pertama, ending kedua, ending ketiga, ending keempat. Lalu juga saya tuliskan jika warna belum berubah, gunakan terminal atau ID yang berbeda.
karena memang saya coba dan hasilnya berbeda-beda. Dan di sini jika tulisan ini kan pertama kan tim NIM kan belum terbuka semua. Jika di compare dan belum terbuka dan maksudnya hasilnya tuh true belum terbuka, maka akan keluar tulisan tema ini belum terbuka. Jadi jika kita memaksa programnya untuk misalnya belum terbuka, kita memilih IC White, kita milih 1, maka dia tidak akan bisa dan akan keluar tulisan ini tema ini belum terbuka. Di sini juga ada untuk Linux saya khususkan ini pakai ANSI, color code ANSI saya ambil dari sini. Saya juga sebenarnya tidak seberapa paham, tapi ini ada ini, jadi ini escape karakternya, lalu ini kode warnanya. Dan untuk Linux itu sayangnya untuk backgroundnya saya sudah coba-coba dan hasilnya kurang memuaskan, jadi ini hanya merubah teksnya saja. Dan ini juga saya tulisnya secara tidak pasti kan, maybe red, potentially green jadi tidak pasti lah, karena di Linux itu saya coba yang yellow ini jadi oranye, dan kadang-kadang yang lainnya itu juga tidak sesuai. Jadi semuanya tergantung terminalnya, juga mungkin tergantung Linuxnya juga versi yang mana, kernel pakai kernel apa, saya juga bingung, jadi saya tulisnya seperti ini. Oke, lanjut. Di sini juga ada unlock ending sama game over. Pertama game over dulu ya, jadi nanti ini akan keluar screen game over, lalu akan keluar jika achievementnya belum terbuka ya, bahkan masih end. Jika belum terbuka maka dia akan keluar tulisan selamat Anda telah mendapatkan achievement, lalu achievementnya akan jadi Y, jadi akan menunjukkan kalau terbuka. Dan jika Y maksudnya kan N, else jika tidak N berarti kan Y, akan keluar tulisan Anda sudah mendapatkan achievement N sebelumnya. Nah, S ini akan berkorelasi dengan misalnya ini kan parameternya ending number, misalnya ending number 0 berarti kan neutral ending. Jika neutral ending sudah didapatkan sebelumnya, maka akan keluar Anda sudah mendapatkan achievement neutral ending sebelumnya. Oke, ini sudah, lanjut. Nah, di main menu ini, ini untuk di main menu ini nanti saya menggunakan loop untuk mengeprint semuanya, jadi akan kelihatan ini kan iterasinya keberapa. Jadi 0 kan otomatis plus 1 kan, mulai dari 1, lalu menu name-nya apa sesuai dengan yang tadi, jadi ada 5 kan. Yang pertama itu konten utama, lalu 2, 3, 4, 5, lalu yang 0 ini khusus 0 saya print biasa ya, karena biar selalu muncul di bawah, karena ini khusus untuk keluar dari program. Ini juga saya gunakan total menu gantikan 5, jadi dia sampai 5. Lalu ini ada inputan dari user. Sini saya menggunakan switch case, jadi 0 akan exit program, dan jika 1 nanti, nah ini ada first play. First play ini nanti akan berubah jadi 0 jika user sudah mendapatkan 1 ending. Jika belum maka masih akan sama dengan 1. Dan jika iya maka dia akan masuk ke deskripsi program untuk pengenalan saja. Lalu jika tidak berarti dia sudah tidak first play lagi, jadi dia akan masuk ke konten utama. Di sini konten utama ini di kasir.c. Di sini juga saya menggunakan struk daftar harga, dada, paha, sayap dengan harga dan tulisannya dengan kodenya juga. Ini saya deklarasi struk menu keranjang, isi array isinya 20, isi maxnya 20. Lalu ini juga sama, pajaknya pertama kan 10%, nanti ini akan berubah sesuai dengan ending yang didapatkan. Lalu ini fungsi cetak menu, lalu ini pengulangan inputan kan program kasir jadi harus diulang. Lalu ini ada pengecekan, jika Y maka dia akan terus mengulang, jika tidak ya dia akan berhenti. Dan juga ada ini R sama L, ini akan berpengaruh ke endingnya. Jika ini bad ending jadi pajaknya nanti akan naik, dan ini good ending pajaknya akan menurun malah negatif, jadi dia diskon. Lalu ini terakhir ini untuk cetak nota. Ini cetak garisnya saya jadikan loop ya biar keren. Ini cetak menu. Nah ini keunikannya, jadi di program kasir yang saya buat itu pura-puranya itu orang yang punya toko itu pelet, jadi semua huruf R jadi L biar beda gitu. Nah ini saya lupa mengganti jadi L, jadi ya anggap saja ini Easter egg. Jadi pertama saya loop, jelasnya saya loop, kodenya, jenisnya, harganya, jadi ini untuk menu utamanya. Lalu ini ada pengulangan input, dan ini ada pengecekan selama jika
nya lebih dari 0 maka ya dicetak ulang. Ini nanti ada di atasnya itu ada pengecek menunya dicetak ulang agar pengguna tidak kebingungan harganya berapa. Lalu ini ada bad ending. Bad endingnya jika I lebih dari 19. Jadi jika melebihi 20, melebihi 19 ya 20 kan, karena plus 1 maka akan masuk ke function game over 3 tadi. Jadi parameter 3 otomatis masuk ke ending nomor 4 di indeks ketiga. Bad endingnya, jadi akan masuk ke ending, bad ending. Lalu juga ada masukkan pesanan ke berapa, I plus 1 karena ya mulai dari 0 jadi harus plus 1. Lalu jenisnya apa, masukkan inputan kodenya, lalu jumlahnya ini agar nanti harganya tidak melesat jauh, saya jadikan jika lebih dari 99 jadi 99, jika kurang dari 0 jadi 0 agar tidak negatif. Lalu ini juga ada pengecekan, ada lagi. Dan ini ada pengecekan dualnya. Ini jika agar user tidak menginput sembarang huruf, jadi hanya huruf tertentu yang bisa dimasukkan oleh user. Di sini juga ada cetak nota. Ya ini pengecekan nota jika sudah selesai memasukkan apa yang dibeli. Ini juga saya loop. Akan disamakan dulu pertama karena keranjangnya sama daftar harganya kan berbeda, itu beda variabel, jadi saya harus samakan. Jadi disamakan dulu, jika dada maka juga akan disamakan. Nanti harganya dada ini akan disamakan dengan keranjang ini kan akan dimasukkan harga dari daftar harga tadi, disamakan dada ya dada, paha sayap nanti juga kodenya juga berubah. Ini totalnya juga akan berubah dari harganya dikali dengan jumlahnya. Dan ini juga jenisnya juga akan disamakan. Jadi dada akan keluar dada, paha sayap. Dan jika keluar dari ini DPS selain itu maka akan masuk ke sini. Jadi nanti akan 0 dan error gitu kan, error karena dia pelet jadi L. Oke, nanti ini juga ada jumlah bayar, jadi jumlahnya berapa akan diambil dari totalnya di plus sama dengan, jadi akan naik terus sesuai dengan totalnya berapa. Lalu ini juga saya print kayak harganya berapa dan lain-lain pajaknya. Dan ini juga ada ini tadi kan ulangnya, jadi bisa dilihat dari sini endingnya mana. Kalau R maka akan bad ending, jadi langsung game over 2 masuk ke ending kedua, ending ketiga indeks kedua. Lalu kalau L dia akan masuk ke ending kedua indeks pertama, dan jika selain itu berarti neutral ending normal, dia akan masuk ke ending pertama indeks ke 0. Ke sini saya kemarin baru nyoba kalkulator matriks dan alhamdulillah berhasil. Saya juga baru tahu kalau ternyata untuk dimensi keduanya, maksudnya untuk matriks yang di bagian kolom ini ternyata bisa variatif. Sebelumnya kan saya nyoba itu belum bisa, terus setelah saya mendapatkan referensi dari website ini ternyata bisa, tapi ternyata yang kolom yang dimensi kedua harus dimasukkan variabel yang merepresentasikan jumlahnya. Jadi ini kolom, parameter kolom. Jadi nanti kan ini input baris lalu kolom, dan kolomnya akan dimasukkan ke parameter ini, jadi akan masuk ke sini. Ini untuk matriks.h, ini matriks.c, ini matriks.h juga saya taruh sini. Jadi ya karena yang lain kosong, tapi ini wajib masuk ke kolom. Jadi kolomnya wajib masuk ke dimensi keduanya ini. Untuk menginisialisasikan wajib. Jadi ya alhamdulillah berhasil, dan ini menurut saya juga sudah bagus. Ini untuk yang terakhir ini untuk pengecekan. Jadi nanti akan keluar cetak matriksnya nanti. Jadi ini matriks pertama, ini matriks kedua, ini matriks ketiga. Jadi saya tambahkan saja biar lebih mudah. Nah ini. Jadi ini untuk yang ketiga karena hasil kali. Jadi pas pencetakan nanti hasil kalinya 3. Jadi jika N sama dengan 3 maka hasil kali. Selain itu matriks ke, jadi 1, 2, dan kalau 3 baru hasil kali. Ini pengeprintannya biasa, seperti biasa, loopnya double. Ini juga loopnya double, tapi ini untuk pengalian, jadi hanya dikali. Oke, untuk informasi tambahan, saya mengompalnya menggunakan DCC GNU Compiler Collection lewat Windows PowerShell pakai komen ini. Ini wajib seingat saya, karena kalau tidak pakai ini ternyata bisa error.
tapi saya juga kurang tahu karena saya pakai PowerShell. Mungkin kalau pakai CodeBlocks bisa beda juga. Saya juga sudah nyoba di dua sistem operasi, Windows 10 versi 1903 sama Manjaro XFCE versi 20.1.2. Dan ini di Manjaro saya terkadang di Linux, ya tidak hanya di Manjaro, di Linux terminalnya kadang-kadang agak terlalu ngezoom. Jadi untuk ASCII pertamanya itu kan ini ada ASCII art saya tambahkan biar keren, itu agak hancur, jadi harus di zoom out dulu baru dia akan keluar seperti normalnya. Baik, terima kasih sudah menonton. Mohon maaf ini 15 menitan, ya hampir 16 menit karena saya menjelaskannya mungkin terlalu detail. Mohon maaf. Saya sebelumnya ingin berterima kasih kepada Bu Leli, dosen praktik konsep pemrograman dan dosen konsep pemrograman saya, karena sudah mengajarkan kelas kami dan saya sendiri dengan sangat baik. Oke, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.